Adapun jika sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dia harus sholat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia boleh tidak sholat Jumat. Ini pendapat yang terkuat. Kalau sudah sholat Id tidak perlu sholat Jumat, tapi dia sholat duhur ya di rumah ya. Atau pendapat yang ketiga, dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah, bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat sholat Id, tidak perlu sholat Jumat lagi. Tapi kalau tinggal di kota, sholat Jumat. Intinya, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika seorang sudah Id, sudah berkumpul dua Id, Idul Fitr atau Idul Adha dengan Idul Jumat, maka sholat Jumatnya tidak wajib, dia boleh ganti dengan sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya akan tegaskan dua hal saja sebelum saya tutup. Satu, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Abdullah Al-Minangkabawi dari Lampung. Bingung ya? Kalau Lampung Al-Lampung, Minangkabau Al-Minangkabawi. Ini baru saya sepanjang hidup. Ada orang dari Minangkabau tapi menyebut dari Lampung, gelarnya Al-Minangkabawi. Mungkin orang Minangkabau sedang di Lampung ya. Ada saya Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Masya Allah, itu ulama besar. Gurunya soko guru, mahal guru dari ulama-ulama kita. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu termasuk muridnya. Kiai Haji Hashim bin Asy'ari termasuk murid beliau. Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Tapi itu betul-betul dari Minangkabau. Yang ini di Lampung. Mau nanya, baik. Apakah benar dan diperbolehkan saat hari Jumat dan bertepatan dengan hari Id, kita tidak perlu sholat Jumat lagi? Karena kita sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Terima kasih. Lalu kita share insyaallah. Hadis seputar ini itu setidaknya ada 7 hadis. 7 hadis. Ada dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada dari kemudian sahabat yang lainnya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kesimpulannya? Dua kesimpulannya. Pertama, jika hari Id bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat Id, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah. Untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat zuhurnya saja. Awas, bukan gugur kewajiban Jumat, awas. Nggak ada pendapat ulama mengatakan gugur Jumat. Jadi jangan antum simpulkan Jumatnya gugur karena bertepatan Idnya dengan Jumat. Bukan, tidak ada keterangan begitu. Yang ada rukhsah. Ini kesimpulan pertama. Bagi kalangan tertentu, untuk dia mendapat keringanan, tidak menunaikan Jumatnya, tapi menunaikan langsung. Yang kedua, tetap berlaku hukum Jumat. Jadi tidak gugur seketika atau rukhsahnya tidak berlaku kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seluruh rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan apa ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul 2 hari raya idain. 2 hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di 2 waktu itu. Saat bertemu Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman shalla, maka siapa yang ingin menunaikan salat, faman shalla, kan? Siapa yang ingin menunaikan salat maka silakan kerjakan, faqad ajzahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silahkan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi laqad ijtama'a idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya, saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya ini disimpulkan, dilihat, ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam 2 situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan, dan sebagainya. Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat. Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam, maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat.
Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. Satu, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma dua. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan zuhurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat id? Sunnah. Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, nggak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang idnya. Jangan dibalik. Saya pernah punya teman dari Afrika. Itu Masya Allah. Kalau Jumatan, ada sifat malas bagi dirinya. Tapi satu kali dalam masa id, dia ketiduran. Begitu bangun orang sudah kembali dari id. Marah-marah. Gimana untuk id? Kenapa saya nggak dibangunkan? Kenapa saya dibangunkan? Teman-teman bilang, antum nih gimana? Jumat yang wajib antum santai, ketinggalan sholat id yang sunnah antum marah-marah. Akhi, kalau Jumatan tiap pekan ada, kalau sholat id setahun nunggunya. Masya Allah. Nah, kalimat itu tidak tepat sebagai hujah, tidak tepat sebagai hujah. Jadi kalau ingin menimbang hukum, bukan masalah waktunya, yang ditimbang adalah kekuatan prioritas hukumnya. Paham? Dan yang kedua adalah situasi yang sedang kita alami dalam kondisi kita mengamalkan amalannya. Allah berkata. Sekira itu yang hadis Bapak yang menjelaskan tentang hal ini. Hadis itu diriwayatkan kalau tidak salah oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Daud. Bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa telah terkumpul di hari ini, kata Rasulullah, dua id. Siapa yang mau sholat Jumat silahkan. Dan silahkan yang tidak sholat Jumat pun silahkan, kata Rasulullah. Wa inna mujammi'un. Adapun kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Ini memberikan kepada kita faidah Bapak bahwa sholat Jumat itu tidak wajib bagi mereka yang melaksanakan sholat id. Ya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah sama dengan sholat hari raya. Karena hari Jumat itu hari raya kaum muslimin. Berarti berkumpul padanya dua hari raya. Maka kita mencukupkan dengan salah satunya itu sudah cukup. Artinya kalau kita sudah sholat id, maka itu sudah mencukupi dari sholat Jumat. Tapi kalau kita tidak sempat ikut sholat id, maka kita wajib sholat Jumat. Ya. Namun bagi DKM tetap untuk mengadakan dan menyelenggarakan sholat Jumat. Kenapa? Untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin sholat Jumat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa inna mujammi'un. Adapun kami tetap sholat Jumat. Nah, jadi permasalahan Ustadz, kalau sholat Jumat itu gugur, apakah sholat zuhur juga gugur? Kita katakan tidak. Ya, kenapa demikian? Pertama, bahwa sholat zuhur itu asal, sedangkan Jumat itu badal ganti. Maka ya ketika sholat Jumat gugur, maka sholat zuhur tidak gugur. Ya. Kemudian juga para ulama, jumhur ulama, dari pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa sholat zuhur tetap tidak gugur ya di saat hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Wallahu a'lam. Nah. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Wa qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, fil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, juz 4 halaman 491. Qala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, idza ittafaqa yaumu jumu'atin yaumu 'idin, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa hadara ahlul qura alladzina tulzimuhumul jumu'ata. Penduduk negeri yang wajib sholat Jumat datang, hadir sholat Id. Li bulughi nida'il baladi. Karena panggilan untuk sholat itu sampai kepada mereka. Fa sallau al-'ida. Lalu mereka sholat Id pagi itu, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Lam tasqut al-jumu'atu, maka kewajiban sholat Jumatnya tidak gugur. Maka paginya dia tetap sholat Id dan Jumatnya dia tetap sholat Jumat.
bila khilafin, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. An ahlil baladi wa fil ahlil qura wajhani. Adapun bagi penduduk yang tempat dilaksanakannya sholat itu dua pendapat. As-sahihul mansusu, pendapat yang sahih yang disebutkan secara teks mansus nas lisyafi'i fil pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-um. Wal qadimu annaha tasqut, maka menurut pendapat qaul qadim tidak wajib sholat Jumat. Wasani, pendapat kedua, wal qadimu, pendapat yang qadim, annaha tasqutu, gugur, tak wajib sholat Jumat. Wasani, pendapat yang kedua, la tasqutu, tidak gugur, wajib sholat Jumat. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i tetap sholat Jumat. Adapun kalau ada ustadz, kiai, tuan guru yang berceramah, sudah sholat Id saja, nanti siangnya nggak sholat Jumat lagi, sholat zuhur saja. Itu pendapat mazhab Hambali. Berdasarkan hadis, faman sya'a falyujammi. Siapa yang mau menggabungkan, gabungkanlah. Maksudnya, kalau dia sudah datang sholat Id, maka Jumat tadi tidak datang lagi, karena pada zaman itu orang yang jauh dari kota Madinah, orang gurun, orang badui, nggak mungkin dua kali datang ke Madinah. Kalau udah datang pagi aja, habis itu pulang nanti zuhur, nggak usah Jumat lagi. Tapi untuk kita di zaman sekarang, masjid banyak, khotib ada, kenapa tidak sholat Jumat? Maka saya dalam hal ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Maka tetap sholat Jumat, hadiri sholat Jumat, mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, bersilaturahim dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'id, thumma rakhasa fil jum'ah, faqala man syaa'a an yusalli falyusalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id, kemudian beliau memberi dispensasi atau keringanan perihal salat Jumat pada hari tersebut. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin salat Jumat, maka silahkan dia salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ahmad meriwayatkan nomor 372, Abu Daud 281, An-Nasai nomor 194, Ibnu Majah 415, Ibnu Khuzaimah 359. Terjemahannya, Nabi SAW melaksanakan sholat Id, artinya di hari yang pas sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian beliau memberikan dispensasi keringanan perihal sholat Jumat. Pernah sekali beliau sholat Id pas hari Jumat. Selesai khutbah Idul Fitri, beliau memberikan keringanan untuk sholat Jumatnya. Dengan pilihan, beliau bersabda, barang siapa yang mau Jumat, silahkan. Siapa yang tidak mau Jumat, maka dia sholat duhur. Hadis ini tentu hadis sahih, diriwayatkan oleh tadi ahli sunan, dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau bertepatan hari Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat, maka sholat Jumatnya dan khutbahnya menjadi sunnah, bukan lagi wajib. Sebagian ulama merincikan, mengatakan karena di Idul Adha, sholat Id ini, Adha dan Fitri, dua-duanya sudah ada khutbah, maka khutbah Jumat juga menjadi sunnah, seperti itulah. Sementara sholat Jumatnya sebenarnya sama saja dengan sholat duhur, maka orang boleh melakukan pilihan itu tentunya ya. Jadi kalau ini terjadi teman-teman, ada masjid misalnya pas Idul Adha nanti ini misalnya hari Jumat atau Idul Fitri, kemudian mereka sudah sholat Id tadi, Jumatnya kita masuk masjid mau Jumat ternyata enggak ada, mereka sholat duhur, jangan disalahin, itu benar ya. Kalau ada juga masjid tetap Jumat, kita boleh, enggak ada masalah. Inilah hadis yang kita pelajari dari 365 tadi. Nah, ada catatan kecil, kayaknya bisa terjadi besok ini. Dalam mazhab Syafi'i, jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, sholat Jumat tetap wajib, ya, nggak ada perbedaan dalam madhab kita, kecuali madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayo, enggak? Biasanya sering ditanyakan, karena di Indonesia kan sudah mulai campur aduk madhab, adanya media sosial, adanya alumni-alumni yang tidak berpegang dengan madhab Syafi'i, keluar ngambil madhab lain, pulang ke Indonesia
bikin kejanggal. Memang benar pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mengatakan sebuah pendapat yang salah. Cuman kalau sudah masuk wilayah yang berbeda, ini kadang bikin resah. Sholat Jumat tetap wajib. Maka biasanya dipertanyakan ini, kalian bakal ada kalau jadi kalian sudah menjadi ustaz, nanti ditanya, apakah wajib Jumat? Hari ini hari Jumat, hari rayanya. Apakah wajib Jumat lagi? Tetap wajib Baik. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, orang yang hidupnya di lembah-lembah. Ini gambarannya kalau di Arab dulu. Jadi kalau mau ke kota, sholat ke Masjid Nabawi ini lewati lembah-lembah terus. Sholat hari ya. Kalau pulang nanti balik lagi susah, dimaafkan bagi mereka. Dan memang Jumat pada dasarnya tidak wajib karena tempatnya jauh. Karena Jumat pada dasarnya tidak wajib, maka tidak wajib Jumat. Tapi kalau di sini, wah langsung pakai gaya ini anak santri ini, yang tinggal hanya 300 orang. Contohnya apa? Anak Cirebon sudah nggak ada, padahal di samping ada masjid nanti. Nah ini samping ada masjid nanti dibahas nih. Gimana Bu ya, ini Sendang ada masjid, sini ada lagi. Kok kampung zaman dulu barangkali, luasnya kampung, sehingga dari ujung ke ujung itu luas banget. Luasnya kampung sampai susah bagi yang di ujung untuk datang. Maka boleh membuat di kampung tersebut 2 masjid. Satu. Yang kedua, ini dalam mazhab Syafi'i, tidak luar dari mazhab Syafi'i, masjid tersebut tidak cukup untuk, masjid tidak menampung jamaah, maka boleh membuat masjid yang baru lagi. Masjid tidak menampung jamaah. Lah menampung jamaah ini ada catatan. Imam Al-Qulyubi dan Umairah menyebutkan tentang catatan ini. Disebutkan bahwa tidak cukup oleh siapa? Yang pertama, tidak cukup oleh orang yang dihitung dalam Jumat. Siapa mereka? Mustautinin, akhrar, dhukur, balik, ya enggak? Ini pertama. Yang kedua, ini disebut semua dalam mazhab kita. Tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat. Ente ke bawah enggak kira-kira di sini? Santri wajib Jumat enggak kalian? Wajib. Nah, untuk santri-santrinya nggak cukup. Berarti lebih gampang, lebih ringan kan? Berarti masjid ini sudah penuh, enggak? Penuh atau tidak? Kepanasan. Boleh buat lagi. Yang kedua, tidak cukup oleh yang wajib. Yang ketiga, ada 4 di sini. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Perempuan masuk enggak? Perempuan masuk atau tidak? Sah Jumatannya? Kalau mau Jumatan sah perempuan, boleh kan? Boleh. Anak kecil yang belum balik, belum balik, boleh kan? Baik. Perempuan, budak-budak, musafir, sah tidak Jumatannya? Baik. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Nah ini dari ketiga ini aja sudah ada kelonggaran. Begitu mudahnya mengatakan sah. Akhirnya pada akhirnya mazhab Syafi'i juga mendekat ke mazhab lain. Nah kalau masjid besar yang ada di mana? Terbesar di sini. Kalau suruh berkumpul di situ orang yang sah Jumatannya cukup enggak kira-kira? Ya enggak cukup. Yang sah berarti termasuk perempuan masuk dalam hitungan. Yang keempat, tidak cukup oleh orang yang sholat, orang ahli sholat, berarti orang Islam. Suruh kumpul di situ, sak kampung enggak cukup. Ini 4 ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Memang kalau kita pakai pendapat yang pertama yang dikukuhkan tadi, maka banyak masjid yang tidak sah. Karena kalau hanya untuk orang yang memenuhi syarat i'tidad, syarat dianggap tadi, tidak banyak orangnya. Mungkin masjid sana kosong-kosong. Tapi kalau sudah yang kedua, orang yang wajib saja sudah mulai banyak. Musafirin masuk di dalamnya, sah. Mukimin masuk di mukimin, musafirin, musafirin tidak, mukimin. Ketiga adalah orang yang sah. Nah,
Kalau yang ketiga ini menjadikan lega. Oh, jadi di Sendang sana ada masjid, di samping Sendang ada masjid lagi juga sah. Kenapa? Kalau warga Sendang yang sah sholatnya Jumat untuk kumpul satu masjid nggak bakal cukup. Apalagi yang keempat. Yang keempat tadi bagaimana? Orang yang boleh sholat suruh kumpul di masjid itu kalau tidak cukup, baru kita boleh membuat masjid yang baik. Tapi ingat, pendapat yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat ini adalah dalam kasus tertentu. Artinya jangan langsung ke situ. Upayakan kita mengutamakan satu masjid. Kalau ternyata ada tuntutan boleh dua. Yang penting jangan berantem. Ukhuwah harus dijalin. Caranya gimana? Ya tuker-tukeran deh. Kadang-kadang dihalau, kamu jangan masjid sana, tidak boleh, masjid sini nggak boleh. Wah, ini berantem karena pengen jadi kiai. Baik, semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Adapun masalah khutbah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.